Oasis, obrolan seputar Islam. Hanya di Start 102,6 FM. Bekerja sama dengan program studi manajemen dakwah Stein Mandailing Natal. Ya, kembali lagi di 102,6 FM Star Serasi Suara Satu Kata Penuh Makna, pasti selalu di hati. Masih bersama saya Siti Rahma Harahap dan juga Bapak Suadi MPD, teman sekerja, rekan kerja yang menyenangkan dan baik hati. Orang ini orangnya sangat sahabat, ramah tamah dan ramah lingkungan. Ya, tadi sahabat kita sudah dengar ya pemaparan dari Bapak Suadi bahwa yang menurut beliau pendidikan dalam keluarga yang paling perlu itu adalah memberikan contoh, ya kan Pak? Karena banyak di luar sana anak-anak remaja kita ataupun anak-anak kita ketika bersosialisasi dengan orang lain itu tidak pandai dia ya, artinya masih terbawa keegoisan misalnya gitu. Contohnya misalnya pergi ke rumah nenek nih, suruh cuci piring. Enggak deh, aku aja nggak pernah cuci piring di rumah mamaku. Masa aku sih cuci piring gitu ya Pak ya? Ya, itu maksudnya mungkin penekanan yang dikatakan Bapak Suadi ini bahwa keluarga itu penting, dan paling penting selain pendidikan secara mentransformasi ilmu di sekolah, di keluarga itu mempraktekkannya ya. Benar. Dan jangan hanya orang tua disuruh pergi sana sholat sementara orang tuanya main gadget gitu ya. Pasti maghrib pergi sana ngaji, orang tuanya main HP gitu ya. Nah Bapak, tadi juga saya mau tanya juga, faktor untuk mensukseskan pendidikan dalam keluarga itu apa kira-kira? Ada beberapa ya, kebetulan sudah saya rangkum ya. Wah, belajar kian ya. Karena udah diingatkan sama Bu Rahma kemarin kan, jadi di OSIS memang gak boleh main-main materinya, harus sigap cepat dia materinya ya. Jadi yang pertama itu ada beberapa ya, tapi yang pertama itu orang tua sedapat mungkin menyediakan waktu berkualitas untuk anak. Quality time. Berkualitas. Berkualitas ini kan dalam arti kalau yang sibuk pergi pagi pulang sore, berarti kan pagi itu anak belum bangun, sore itu bukan belum bangun pun udah ngantuk-ngantuk, kan udah nggak berkualitas. Iya. Kalaupun begitu, paling tidak mengalokasikan di Sabtu Minggu untuk anak supaya terbangun bonding gitu kan, terbangun ininya. Tapi kalau yang lebih fleksibel waktunya, yang intinya kalaupun ada anak diusahakan berinteraksi gitu Bu. Jangan kebanyakan, maaf cakapnya, main HP kan gitu. Iya benar. Nanti ketika kita banyak main HP, ke depannya ketika kita tua atau apa gantian, anak itu bertandang ke rumah kita main HP orang itu. Iya, banyak sekarang seperti itu. Gitu dia. Karena itulah yang menjadikan orang itu mengikut apa yang kita. Dan itulah jadi salah satu faktor adanya generasi tunduk. Nah, artinya generasi tunduk itu menunduk saja gitu ya, dengan handphone. Tawaduk bukan mengevaluasi diri dia ya, tapi melihat handphone ya. Benar. Nah, oke. Selain itu, kemudian yang kedua, ya itu tadi seperti kita sebutkan, orang tua lah yang sebisa mungkin menjadi guru bagi anak. Kalau nggak bisa ya masih banyak tuan-tuan guru kita di sekitar rumah. Tapi sebisa mungkin menjadi guru bagi anak, terutama itu guru baca Quran dan toharoh. Karena untuk anak perempuan ini kan bagaimana ya? Apalagi untuk perempuan ya. Toharoh, atau kalau yang laki-laki mandi wajib kalau ketika ini kan. Kalau menunggu pelajaran di sekolah kan tidak, entah kapan gitu kan. Benar. Jadi orang tuanya, itulah gunanya orang tua minimal yang hal-hal seperti apalagi anak yang disekolahkan itu tempat yang umum ya, bukan agama ya. Itu sebenarnya udah ditekankan di hadis Nabi ya. Ada hadis Nabi menyebutkan min haqqil waladi ala walidi salasu asya. Ada 3 macam hak seorang anak terhadap orang tuanya, atau tanggung jawab orang tua kepada anaknya. Yang pertama ayyuhsina asma'ahu ida wulida. Yang pertama, kasih nama yang bagus kalau lahir. Jadi nggak sembarangan itu ngasih nama. Karena seumur hidup dipanggil. Betul. Makanya orang-orang hijrah itu kan namanya diganti dengan nama-nama yang baik. Kalau yang mualaf atau apa kan. Yang kedua, wa yu'allimahul kitab ida aqala. Mengajarinya kitab ketika udah berakal. Kitab ini kan maknanya kitab Al-Quran dan hadis. Ya isinya itu ya tauhid, rukun iman, rukun Islam. Saya tanya, kadang masih ada anak-anak itu yang nggak hafal rukun iman.
rukun Islam. Nah, itu orang tua lah itu ngajarkan. Ngaji ini yang paling riskan ini. Banyak anak-anak yang kalau dites ngaji ini tajwid makharijul hurufnya cukup ini. Apalagi kok sebenarnya kalau orang tua yang sudah pandai mengaji, paling tidak ajarkanlah anak itu mengaji dari kita pandainya. Karena saya pernah juga dengar satu huruf yang dibacakan anak dari kita yang sudah pandai dia mengaji dari kita itu mengalir sama kita malahnya. Di seumur hidup dibaca dia kan. Itulah pahalanya. Kalaupun kita tidak bisa mengajari, alokasikanlah orang. Kan kita yang membiayai, meskipun dia diajari dengan itu kan sebabnya itu karena kita kasih gaji itunya tadi. Lalu? Kemudian yang selanjutnya memberi contoh dengan praktek. Yang misalnya contoh hal positif. Kalau saya itu sukanya baca novel ya, novel. Atau kalau nonton yang kayak apa namanya itu kalau di rumah itu ya itu untuk anak-anak Nusarara, Blippi kalau versi bahasa. Suka kali Bapak Nusarara itu ya. Atau Upin Ipin itu kan positif. Atau bener, anak saya juga pada zaman dahulu itu sebenarnya lumayan menarik itu kalau untuk anak-anak. Saya makanya bilang Nusarara itu ya, anak saya tuh segan, pilih mama karena manggil setahun mereka nama mama kan Rara gitu. Karena banyak pilihan, tapi kalau bisa itu kita bagus tentukan untuk anak. Film itu. Kemudian aktif memberikan contoh real kepada anak. Misalnya kalau ada tetangga pesta kita diundang, ya datang aja anak itu supaya terbiasa untuk membantu orang. Kemudian kalau ada orang takjiah atau apa, kalau anaknya udah dewasa lah ya, kalau anak-anak nggak mungkin kita ajak kan. Kita ini ajari mereka untuk bisa bersosialisasi gitu ya. Kalau misalnya di rumah kepingin anaknya itu rajin ngaji, ya kita yang nampakkan kita itu ngaji di depan harus dia. Mengaji di barang nampakkan tua, kita itu ngaji, sholat. Kalau kita nyuruh aja nggak ada efeknya itu kecuali kesadaran dia sendiri. Benar sekali. Kalau kesadaran mengharapkan itu 1001 ya, 101 susah itu. Iya benar. Jadi selain itu ada nggak lagi Pak, selain memberi contoh lalu memberi aktif ya, harus aktif gitu ya, dan menirukan apa yang memberikan apa dan menirukan sesuatu yang baik gitu ya. Dan selanjutnya itu jangan sungkan memberi contoh dengan mengerjakan pekerjaan rumah. Meskipun seorang ayah kalau istrinya sibuk, ya udah sibuknya masa ambil sapu nyapu. Anaknya itu tadi nanti yang laki-laki itu ketika berumah tangga dia mencontoh itu. Betul. Atau misalnya ibunya sibuk menceboki anaknya atau apa, jangan sungkan ayahnya itu memasak kalau bisa memasak. Udah ada YouTube, masak apa aja udah bisa. Atau misalnya apa lagi, istrinya itu sakit atau apa, ya udah memberi contoh dengan ya bapaknya mencuci atau apa. Dan itulah yang termasuk salah satu contoh kita menanamkan nilai karakter yang baik ya. Jadi anak itu ketika udah keluar itu tidak ada rasa sungkan untuk mengerjakan hal-hal yang mendasar seperti itu. Oke, Pak. Dan juga terakhir juga mungkin menjauhkan keluarga dari kejahatan maksiat ya. Nah, itu yang termasuk yang paling penting yang seperti yang disebut tadi ya. Wa anfusakum wa ahlikum naron. Jagalah keluargamu dan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi kalau kita jangan nyuruh anak jangan berbuat ini, jangan malas baca ini, jangan sholat, tapi dirimu dulu gitu loh. Kitanya dulu gitu ngasih contoh ke anaknya, baru nyuruh anaknya gitu. Jadi satu statement closing Pak, kita sudah mau siap ini acara kita. Apa kira-kira menjadi kesimpulan dari bicara kita ini? Ya, kesimpulannya adalah keluarga adalah awal pendidikan anak. Iya. Dan itu tidak akan terlaksana kecuali dengan pendidikan berbasis memberi contoh. Itu paling utamanya. Iya, paling utama. Orang tua memberi contoh. Benar sekali. Karena Nabi Muhammad saja suri tauladan kita yang sering memberikan contoh ya. Kan hadisnya nggak semua perkataan. Iya benar. Ada perbuatan dan ada bilhal bilisan seperti dalam ilmu dakwahnya. Nampak kali saya orang dakwahnya ya. Iya benar. Nah, jadi baik sahabat, tadi sudah ditutup ya sama Bapak Suhadi bahwa kita ini apalagi sebagai orang tua ya, pandai-pandailah kita untuk memberikan pendidikan kepada anak kita. Karena jika kita menginginkan anak yang baik, maka berikanlah pendidikan yang baik. Pendidikan bukan harus tinggi pendidikan formalnya, tetapi yang paling dibutuhkan adalah akhlaknya. Apalagi kita dalam agama Islam, akhlak itu merupakan satu tonggak utama untuk menjadikan anak sebagai penerus yang rahmatan lil alamin, yang berguna untuk agama, negara dan juga bangsa, gitu ya kan Pak? Ya benar. Baik sahabat, waktu kita sudah beberapa lagi mau berakhir ya. Mudah-mudahan menjadi manfaat buat kita semua dan khususnya untuk bagi orang-orang tua. Yuk mari kita bersabar dalam memberikan pendidikan, karena sebenarnya
orang tua lah yang menjadi kunci utama di dalam pendidikan anak kita. Saya Siti Rahma harap dan Bapak Suhadi undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oasis, obrolan seputar Islam hanya di Start 102,6 FM. Bekerja sama dengan program studi manajemen dakwah Stein Mandailing Natal.